Pak Martinus tahu nggak kenapa saya nanya ini? Ya. Karena waktu kasus Pak Teddy Minahasa saat menjadi Kapolda Sumbar, lalu memerintahkan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, saya mewawancarai ayah dari AKBP Dodi Prawiranegara. Ia juga seorang polisi, Irjen Polisi Purnawirawan Maman Supratman. Dengan sangat berat hati, sedih, dia menceritakan nasib anaknya, di mana ia meyakini bahwa itu pastilah perintah dari atasannya, yaitu Jenderal TM. Dan bahkan dalam pres polisi juga disebutkan bahwa bagaimana dari sabu-sabu 41 kilo sabu yang ditangkap atau ditemukan di Bukit Tinggi, 10 kilogram diperintahkan oleh atasannya untuk ditukar untuk undercover buying dan bonus anggota. Iya. Nah, saya Pak Martinus jadi dejavu nih. Betul. Karena if that can happen before, this can happen too now. Ya, jadi SOP itu adalah otoritas atau kewenangan. Dan itu ada di puncak integritas dari seorang pemimpin. Kalau pemimpin sudah tidak punya integritas, maka SOP itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka integritas itu harus berlevel. Integritas tertinggi adalah Kepala BNN. Saya akan mengawasi Anda sebagai Direktur Wastati dan saya Direktur Wastati dan seluruhnya di bawah. Ketika otoritas dan kewenangan ini pemimpin tidak punya integritas, maka SOP ini akan hilang, tidak akan berjalan. Karena bagaimanapun ada atasan yang menjadi kompas moral, kompas integritas. Ya kalau atasannya memang maaf penjahat, ya pasti anak buahnya disuruh penjahat. Ya. Tapi kalau atasannya mampu menerapkan integritas dan menjadi kompas moral, pasti anak buahnya juga akan nurut. Ya. Atasannya baik aja belum tentu anak buahnya baik. Betul. Pak Apalagi Martinus, atasannya tidak punya integritas. Pak, terakhir sebelum kita menutup program ini, banyak sekali yang merasa kita ingin peredaran narkoba ini segera dihentikan. Tetapi saya juga ingin mewakili ekspresi publik yang melihat aparat penegak hukum, polisi misalnya gitu, kalau menangkap artis, selebriti yang menggunakan narkoba langsung seperti overacting. Apakah memang ini campaign yang sama dengan BNN? Kalau nangkep artis tuh kayak seperti wah pesta pora gitu. Satu, yang pertama BNN saya udah perintahkan tidak boleh menangkap pengguna. Karena apa? Saya melihat pengguna sebagai korban. Jangan menjadikan mereka untuk kedua kalinya mengorbankan dirinya. Karena mekanisme kita, korban harus dibawa ke rehabilitasi. Baik itu rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Dua rehabilitasi ini harus berjalan bersama-sama. Karena medis akan mengintervensi saraf-saraf yang rusak, sosial akan menyambungkan kembali hubungan-hubungan sosial yang rusak akibat dari narkoba tadi. Lalu yang berikut, kenapa artis ini menjadi, bagi saya menangkap artis atau pengguna ini bagi saya adalah, menurut saya kita sedang mengiklankan narkoba kepada masyarakat. Jadi mestinya bukan jadi panggung untuk kenaikan jabatan. Tidak boleh menjadikan panggung sebagai sesuatu yang harus dipublish. Karena menurut saya ini iklan gratis. Kenapa iklan gratis? Artis adalah patron, dia punya pengikut. Pasti akan terjadi pembedahan persepsi dan penilaian. Mungkin sebagian akan menilai, oh pantas kau menjadi artis karena kamu pakai narkoba. Dia akan menyalahkan artis itu. Tapi bagaimana orang yang bilang begini, wah enak juga ya pakai narkoba bisa jadi artis. Kan begitu, jadi persepsi ini harus kita hilangkan dan jangan euforia menangkap artis. Karena sebagai dengan sebuah menangkap prestasi. Artis itu adalah iklan gratis buat mengkampanyekan narkoba kepada publik. Bukan anti narkoba tapi mengkampanyekan narkoba. Seolah-olah itu menjadi salah satu jalan untuk menjadi seorang artis besar. Saya sangat mengapresiasi Pak Martinus ketika jangan kemudian seperti ketika ada artis yang tertangkap kemudian seperti ada exposure besar-besaran dan menganggap itu satu prestasi. Atau mungkin bukan cuma artis lah, pengguna. Jangan kemudian pengguna yang dihukum karena mereka juga bagian dari korban.
saya mengapresiasi BNN lebih memilih cara rehabilitasi, kejar bandarnya, Ya. bukan korbannya. Betul.